cerita hari ini datang yang dari namanya Indah dari daerah Palembang. Halo Indah, halo Palembang. Tapi cerita ini bukan milik Indah, tapi milik pengalaman ibunya Indah. Ibunya Indah ini bekerja sebagai bidan di sebuah desa. Kejadian ini sudah terjadi 30 tahun yang lalu, sekitar tahun 1992. Kejadiannya itu malam hari. Aku ingin memberitahu dulu, jadi dari rumahnya Indah 1,5 kilometer ke sana itu dekat dengan pabrik gula. Pada suatu malam ada seorang bapak-bapak tua datang ke rumah ibunya Indah untuk meminta tolong membantu persalinan anaknya. Karena ibu Indah sudah terbiasa dengan panggilan malam untuk persalinan, dia mau. Akhirnya bapak itu diminta untuk tunggu sebentar karena ibu Indah akan mempersiapkan kebutuhan dan keperluan selama persalinan. Setelah siap, ibu diantar oleh bapak ke rumah si anaknya yang akan melahirkan. Kebetulan sekali rumahnya itu jaraknya hanya 1 meter atau 2 meter dari pabrik gula. Ibu ingat sekali, rumahnya itu berbentuk seperti rumah panggung dan di situ ada pohon besar satu. Dan ibu juga sangat ingat rumahnya itu bisa dibilang keadaannya agak kotor ya. Tapi itu sudah tidak dipedulikan lagi oleh ibu. Lalu masuklah ibu ke rumahnya, disambut dengan baik oleh keluarga di sana. Dan langsung dipersilahkan ke kamar pasien yang akan melahirkan. Di kamar pasien itu yang nungguin ada bapaknya tadi yang jemput, ada ibunya, dari ibunya, kemudian suami, dan di sana ada 1 orang dukun beranak yang nungguin. Lalu ibu dari pasien tersebut berkata, "Tolong dok, anak saya udah sangat-sangat kesakitan sekali. Tolong dibantu persalinannya." Dan setelah ibu melihat keadaannya memang benar. Keringat sudah bercucuran dan memang posisinya waktu itu hamilnya sudah sangat hamil besar. Terus keadaan rambut si pasiennya juga sudah sangat berantakan. Lalu ibu berpesan kepada si pasiennya, "Baca istighfar ya dek, baca istighfar agar dimudahkan proses persalinannya." Tapi anehnya, si pasien ini tidak mau mengucapkan istighfar. Dia malah terus menjerit dan kesakitan. Dia merasa aneh dong. Apa susahnya sih hanya mengucapkan istighfar saja, ya kan? Tapi ini kayak sulit banget untuk pasien tersebut. Ya sudah, ibu hiraukan lagi kan. Di tengah proses persalinan tuh yang lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba ada seekor ayam sedang mencari anaknya. Induk ayam mencari anaknya maksudnya. Terus ibu bingung, kok ada ayam dalam rumah ya? Udah gitu ternyata setelah ibu lihat di kolong kasur pasiennya itu ada kandang ayam. Ibu merasa terganggu dengan keadaan tersebut dan ibu bilang, "Bu, Pak, maaf, ini kok kenapa miara ayam di dalam rumah, terus kandangnya di kolong kasur?" Tapi waktu itu ibu tidak dihiraukan, tidak ada yang berkomentar sama sekali, semuanya diam. Nah, sudah ibu lanjutkan kembali pekerjaannya sebagai seorang bidan pembantu. Alhamdulillahnya proses melahirkannya sudah lancar dan sudah berhasil. Ibu dan anaknya selamat. Tidak lama ibu meminta kepada keluarganya untuk meminta sebuah minyak yang biasa digunakan untuk membersihkan lemak-lemak pada tubuh si bayi. Tidak lama ibu diberikan sebuah minyak, cuma minyaknya agak beda dibandingkan ibu yang biasa pakai untuk membersihkan. Minyaknya itu berwarna hijau dan kekuning-kuningan. Saat itu ibu berpikir, oh mungkin ini minyak yang klinik Jawa yang orang biasanya pakai zaman dulu kali ya. Ibu berpikir seperti itu.
Tapi jujur ya, aku sendiri nggak tahu apa sih itu minyak klinik Jawa. Baru denger aja dari cerita si Indah ini kan. Lalalala. Setelah selesai pekerjaannya, ibu pamit lalu diantar kembali oleh si bapak dari pasiennya. Selama dalam perjalanan, si bapak ini sangat ramah sekali. Dia pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu, sudah membantu persalinan anak saya. Alhamdulillah cucu saya juga sehat ya Bu. Ibu menjawab, terima kasih Bapak. Nanti kalau butuh apa-apa, Bapak datang saja ke rumah ya. Sudah. Setelah sampai di rumah, ceritalah ibu dengan nenek. Nek, tadi aku tuh dapet pasien. Aneh banget Nek. Masa di rumahnya miara ayam, udah gitu ayamnya kandangnya taruh di kolong kasur. Aneh banget Nek, udah gitu gak ada yang ngedenger itu ayam, cuma aku doang yang ngedenger kan. Itu burung aku, maaf ya. Terus nenek diam sebentar. Kalau nenek bilang, kayaknya yang kamu bantu itu bukan manusia deh nak, mungkin keluarga kuntilanak. Ibu kaget dong. Hah? Masa sih? Bener kok, orang manusia. Aku yakin mereka itu manusia, bukan makhluk yang seperti ibu bilang itu. Ya udah, intinya ibu tidak percaya dengan ucapan si nenek. Setelah 5 hari berselang, kok si bapak yang kemarin itu nganterin ibu, jemput ibu untuk minta persalinan anaknya nggak datang. Padahal saat itu sudah jadwalnya cucunya untuk imunisasi. Sebagai tenaga medis dan berkewajiban untuk memberi edukasi, akhirnya berinisiatiflah ibu untuk ke rumah keluarga tersebut siang-siang. Ibu minta tukang ojek untuk mengantarkan ke sana. Setelah disampai di sana, ibu bingung. Kok nggak ada rumah? Kok cuma hamparan kebun yang ilalangnya tinggi? Tapi ada satu pohon yang sangat persis ibu lihat di sebelah rumah tersebut. Tapi nggak ada rumahnya. Ibu tanya sama tukang ojek yang tadi nganterin, Pak, saya mau nanya, emang di sini nggak ada rumah penduduk atau rumah warga gitu? Kosong banget. Nggak ada Bu, setahu saya memang di sini tuh kosong, cuma ada pabrik gula tersebut. Oh gitu ya. Mungkin ibu salah alamat. Oh enggak kok Pak, di sini saya sudah yakin di sini. Ya udah Bu, saya pergi dulu ya. Iya Pak, terima kasih. Ibu masih bingung. Ibu melihatlah sekitar. Alhamdulillahnya di situ ada seorang pade-pade, bapak-bapak lah, yang sedang mencari pakan ternak dari rumput ilalang tersebut. Disamperin sampai sama ibu. Permisi Pak, saya mau tanya, ini rumah yang di dekat pohon itu kemana ya Pak? Apa sudah pindah atau sudah pergi orangnya? Padanya bingung. Hah? Bu, saya sudah lama mengambil pakan ternak di sini. Saya nggak pernah lihat ada rumah yang di sini bangunannya cuma ada pabrik gula. Masa sih Pak? Bener Bu, ibu mungkin salah alamat, sama seperti ucapan tukang ojek tadi. Setelah kejadian itu, ibu yakin dengan ucapan nenek bahwa sepertinya yang ibu bantuin seminggu yang lalu itu tuh bukan manusia, kayaknya mungkin keluarga kuntilanak ataupun sejenisnya. Berselang sebulan kemudian setelah kejadian itu, dan semenjak kejadian itu, kalau ada permintaan bersalin malam hari, ibu pasti minta temenin sama suaminya. Dia udah gak berani pergi sendiri lagi. Dan di sebulan kemudian itu juga ada seorang suami datang ke rumahnya ibu untuk meminta persalinan istrinya, dan kebetulan waktu itu malam hari. Akhirnya ibu berangkat ditemani oleh ayah. Setelah sampai di rumahnya, ternyata rumahnya itu memang sedikit
sedikit lagi sih ya, tapi nggak segitu sedikit lagi, masih agak jauh banget dari pabrik gula. Ibu masih trauma. Ibu berdoa, ya Allah semoga ini manusia yang dia bantu, ya kan? Ibu masuk rumahnya, langsung ke kamar menuju pasien yang akan melahirkan. Sejam 2 jam lebih, akhirnya ibu selesai membantu persalinannya. Dan setelah bersih-bersih, semuanya sudah bersih, ibu pamit kepada si suami yang kebetulan lagi duduk di ruang tamu bersama bapak suaminya si ibu Indah ini, ya kan? Pak, ayo pulang, ibu udah beres. Terus kata si suami yang baru melahirkannya, duduk dulu bu, ngobrol-ngobrol dulu, jauh kan ibu kesini. Oh iya, ya sudah. Lalu tiba-tiba ibu terbesit ingin menanyakan sesuatu. Permisi pak, saya mau nanya. Sebulan yang lalu saya dapat pasien melahirkan. Lokasinya sangat dekat dengan pabrik gula. Saya membantu pada malam hari, ya kan? Nah, 5 hari kemudiannya saya ke sana. Ternyata rumah tersebut tidak ada dan saya tanya warga sekitar yang biasa beraktivitas, memang tidak ada rumah di situ. Berarti saya ngebantu persalinan kuntilanak, Pak. Itulah yang bikin saya sekarang kalau menerima persalinan malam-malam, saya nggak mau sendirian, saya harus ditemani oleh suami saya. Mendengar hal itu, si bapaknya diam, lalu mengangguk dan bercerita begini. Sebenarnya ada kisah sedih di balik kejadian seram yang ibu alami. Cerita ini saya dapatkan dari orang tua saya turun-temurun. Jadi gini bu, awal pabrik gula itu dibangun, si pemiliknya membangun rumah di sebelah pabrik gula. Tujuannya agar dia mudah mengontrol dan mengontrol dan mengawasi pabrik gula. Dia tinggal bersama istrinya, ditemani oleh bapak dari istrinya tersebut. Kebetulan istrinya sedang hamil besar, tiba-tiba kontraksi pada malam hari. Karena waktu itu zaman dulu ya bu, masih susah untuk ini itu dan belum ada bidan, jadi masih ada dukun. Jadi pakailah dukun untuk melahirkan, dan waktu itu belum ada kendaraan, jadi waktu tempuh itu sangat lama sekali. Si ibu sudah kehabisan air ketubang, sudah lemes. Tidak lama si dukun membantu persalinan tersebut, dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si istri dan anaknya tidak selamat. Suaminya marah dan menuduh tidak kepada si dukun tersebut, menuduh dukun tersebut membunuh anak istrinya untuk tumba dan lain-lain. Dukun tersebut tidak terima, lalu mereka berantemlah, bertengkar besar beserta ayah dari perempuan tersebut yang meninggal. Orang zaman dulu itu kalau berantem beda kayak orang zaman sekarang. Kalau kita zaman sekarang cuma pakai status, komen kayak gitu-gitu. Kalau orang zaman dulu tuh kalau berantem benar-benar berantem. Tapi orang zaman dulu kan identik dengan klinik dan mereka punya kekuatan. Singkat cerita, meninggallah semuanya. Jadi tidak ada yang selamat dan tidak ada yang menang di antara si dukun dan si bapak itu, termasuk si kakek atau ayah dari perempuan yang meninggal tersebut. Setelah kejadian tersebut, akhirnya warga berinisiatif untuk merubuhkan dan membakar rumah tersebut karena meninggalnya secara kurang bagus ya. Nah, setelah kejadian itu memang banyak sekali gangguan-gangguan ibu, entah mereka melihat penampakan ataupun mereka melihat seorang ibu yang menangis mencari anaknya. Mendengar cerita itu, ibu hanya menghela nafas dan berkata astagfirullahaladzim, dan ibu dalam hati mengirimkan doa semoga ibu anak tersebut dan keluarganya diampuni dan diterima oleh Allah SWT. Sedih ya ceritanya. Setelah ibu mengetahui semua sejarahnya, akhirnya ibu berpamitan kepada si suaminya dan pulang bersama ayahnya.
Dan ibu berdoa dalam hati juga, semoga ibu tidak mendapatkan pasien-pasien seperti itu lagi, karena serem cuy, serem banget. Kita ngebantuin, ternyata yang dibantuin bukan manusia. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton Jurit Malam Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channelku terus berkembang dan bisa memberikan cerita-cerita horor yang baik untuk kalian. Dadah, assalamualaikum.